PTN ya. Baik, sebelum kita mulai, minta ketua kelas dulu ya untuk mengawali pertemuan kita ini ya. Ketua kelompok ya. Ayo. Baik, terima kasih Pak Mustain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelatihan pada pagi ini, ada baiknya kita buka dulu dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan pagi ini akan bermanfaat bagi kita ke depannya. Terima kasih Bapak. Saya kembalikan lagi ke Bapak Mustain. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Dr. Muhyiddin. Jadi seperti Yonas sampaikan tadi, ini teman terakhir kita untuk terakhir Pak Fauzi ya. Terakhir agenda 3. Ya, dia terakhir agenda 3 ya. Jadi agenda 3 ini ujungnya coach agenda ya, mata pelatihan. Artinya bagaimana nanti agenda 3 ini gitu ya. Nah, saudara-saudara punya konsep untuk masuk agenda 4, usai pengantar aktualisasi ya. Nah, baik, saya scan dulu ini materinya. Ya. Orang-orang ini, jadi udah tahu obat itu pahit tapi ditelan, ya sama aja kayak kehidupan gitu ya. Jadi tarik membayangkan ya Mas Sabta ya, meramu obat itu ya. Kalau saya suka tuh dulu suka nonton film-film tabib gitu, meramu obat ya. Saya bayangkan apoteker juga gitu, meramu obat terus nanti bisa diminum orang lalu sembuh, itu kepuasannya luar biasa. Walaupun nggak ditahu ini, oh ini apotekernya Bu Sabta, ini apoteker Pak Tarik gitu kan. Tapi diminum, insya Allah gitu kan bisa mendatangkan kesembuhan. Oke, ada yang mau jadi relawan untuk kita warming up dulu? Yang Pak ya. Ya, kemarin sudah Bu Sabta ya. Bisa langsung ya. Ya, kadang kita butuh orang-orang yang berinisiatif ya. Jadi saya ngerasa kalau saya nggak berinisiatif tuh kayaknya ada yang kurang deh gitu ya. Kayaknya saya itu gimana gitu kalau diminta jadi relawan. Yang sebentar lagi akan saya serahkan. Bapak Hairul Mahsun ya, baru beliau telepon, Mbak Eli, ini saya sepertinya miss ini. Saya pegang jadwal Pak, selalu saya pangku jadwal ini saya pegang. Saya tidak salah ya? Tidak, nanti setelah ini Bapak kembali ke kelompok 3. Bapak kan sekarang kelompok 4 gitu ya. Saya hari ini akan mendampingi adik-adik untuk menyerahkan ke pembimbingnya. Jadi ada beberapa yang kami diskusikan kemarin dengan beliau ya. Saya sempat berdiskusi kemarin karena ada pertemuan dan Pak Gubernur ya kemarin siang sore jam 4 ya di kantor BPSDM di Provinsi NTB, dan ketemu beliau lama ngobrolnya. Jadi nanti ada titipan format ya, tim di dalam keterkaitan agenda pembelajaran apa sih yang kalian bayangkan gitu sebelum kita diskusi, apa kira-kira yang kalian bisa imajinasikan di dalam agenda pelajaran sampai dengan nanti menyusun rancangan aktualisasi. Coba kira-kira. Mungkin Pak ada isu yang harus kita selesaikan gitu di sekolah. Kemudian bagaimana isu itu kita selesaikan dengan menggunakan inovasi-inovasi dari kita sendiri begitu, misalkan menggunakan metode pembelajaran yang baru. Ya. Yang lain. Ada? Kalau dari saya Pak, mungkin masing-masing agenda pembelajaran itu kan ada tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan bagaimana membimbing, cara-cara membimbing, bagaimana cara menuangkan ide,
menggali isu sampai menjawab persoalan-persoalan, merumuskannya di dalam laporan rancangan aktualisasi. Ini Widya Iswara yang akan memotivasi saudara, yang akan memfasilitasi, yang akan mengarahkan saudara di dalam perjalanan saudara sejak dia mulai ditunjuk sampai dia mengantarkan saudara ke pencapaian tujuan akhir. Mana pencapaian tujuan akhirnya? Pada saat saudara melakukan seminar laporan hasil atau aktualisasi atau habituasi. Maupun respon dan lain sebagainya. Baik. Saya tidak bicara ini karena sudah banyak tadi saya singgung, ya. Nah, tadi sudah beberapa kali juga saya singgung ini terkait dengan bagaimana pembentukan karakter itu. Anda harus bisa memahami persoalan-persoalan dari 3 fungsi Anda selaku aparatur sipil negara, ya. Yang pertama, Anda memahami persoalan-persoalan itu dalam konteks dalam melaksanakan tugas fungsi sebagai pelayan publik. Lalu memahami persoalan-persoalan itu, isu itu sesuai dengan status Anda, sesuai dengan profesi Anda selaku aparatur sipil negara, dengan memahami persoalan-persoalan tugas dan fungsi secara kelembagaan. Katakanlah kemarin kita sudah banyak membahas tentang kedudukan dan peran Anda kedudukan dan peran PNS di dalam NKRI. Di dalam NKRI. Kemudian mengetahui bagaimana manajemen ASN itu. Supaya adik-adik bisa bekerja dengan betul-betul memahami apa yang akan dilakukan. Kemudian pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat. Betul-betul bagaimana caranya? Sudah kita bahas dan sudah dipahami secara betul-betul paham. Baru ada work government. Jadi work government itu bagian daripada membuka wawasan kita sejauh mana atau seberapa besar ancaman, tantangan kita itu hambatan terkait dengan pengembangan sebuah negara yang betul-betul aman yang kita tempati sekarang ini. Akan keluar dari ruangan ini kalau begini cara Anda membahas. Saya paling, ya bahkan ada dari Lombok Barat, dapil Lombok Barat, tidak usah saya sebut. Kenapa dia lagi yang naik ini? Ini paling sulit. Kalau besi kita katakan keras, lebih keras lagi katanya. Nah, jadi semangatnya satu. Saya tidak ingin sebetulnya teman-teman legislatif itu tidak paham fungsi. Pada akhirnya, kalau ini Anda tidak pahami 3 fungsi Anda, ngapain jadi anggota DPR? Nah, contoh ini, jangan sampai Anda juga tidak paham. Kalau misalnya APBD itu siapa punya tanggung jawab? Ya eksekutif katanya. Nah di situ bodoh kalian saya bilang. Bodoh kalian, makanya memalukan kalau Anda tidak paham fungsinya. Betul, saya bilang begitu. Berkaitan isu, saya perbesar ya. Isu kegiatan maupun dan yang tadi ya. Oh sudah tadi, sorry 2 kali. Ini dia. Nah ini isu-isu ini berasal dari pelayanan publik, manajemen ASN, WUG. Situasi yang Anda lihat ada gap di situ, itulah isu ya. Kemudian isu ini Anda jadikan satu kegiatan-kegiatan dan keluar output yang dihasilkan. Nah ini semua nilai-nilai ini berkontribusi dalam kegiatan itu ya. Nah, itu habituasi ya. Adik-adik, habituasi itu apa? Proses pembiasaan
atau dengan sesuatu penyesuaian perubahan di lingkungan kerja, penciptaan situasi dan kondisi yang tertentu untuk membiasakan diri sehingga terbentuk karakter melalui proses internalisasi. Ya, adik-adik katanya ini kura-kura ya. Kura-kura ini kalau kita pertama kali kita belai dia langsung dia yang tulis ulang. Bagaimana caranya? Delete. Diklik dulu terus delete. Nah. Punya saya not responding aja nih dari tadi. Itu di mana-mana kita dengar pelayanan, tapi kita belum tahu bahwa ternyata pemerintah lewat ASN atau PNS itu wajib melayani publik sesuai dengan tugas fungsinya. Karena dia digaji, kan gitu. Nah, jadi teman-teman itu kan digaji sama masyarakat itu sendiri. Jadi tidak bisa mengelak, harus memuaskan daripada publik atau masyarakat dalam pelayanan sesuai dengan instansi itu, sesuai dengan tugas pokok fungsi daripada ASN itu sendiri. Nah itu yang jelas. Nah, jadi ini ya pelayanan terintegrasi. Nah, ini maksudnya bagaimana kita melayani daripada publik atau masyarakat dengan kita bisa berkomunikasi, berkoordinasi, berintegrasi. Nah, ini daring ataupun kunjungan ke posko, Bu. Jadi halo. Iya, halo, Bu. Agak-agak kecil ya suaranya ya. Halo. Oke, silakan. Iya. Jadi selama saya di di SD 1 Senggigi itu kan sudah mulai pandemi, Bu. Jadi belajarnya sudah mulai dari daring dan juga kunjungan ke posko. Jadi adapun masalah-masalah yang dihadapi di sini yaitu belum optimalnya pembelajaran karena menggunakan sistem daring ini. Kemudian belum optimalnya terlaksana pemberian evaluasi kepada siswa. Belum terlaksananya evaluasi. Ya, maksudnya tidak optimalnya terlaksananya evaluasi kepada siswa. Kalau tadi itu belum. Sampai kepada aktualisasi nilai-nilai NFA itu, ya, memberikan ada hubungannya, misalnya, ya, isu meningkatkan atau gagasan meningkatkan minat belajar siswa, ya, memberikan penguatan terhadap nilai organisasi. Apa nilai organisasinya? Kira-kira di sekolah itu apa kira-kira? Menurut Anda nilai-nilai organisasi itu seperti apa? Ya. Nah, baik. Nilai organisasi itu harus Anda pahami, ya. Itu sama dengan moto atau jargon. Ya, misalnya sekolah
sekolah ini melayani dengan cepat, cerdas, jelas, atau apalah. Metode yang berbeda, menggunakan metode yang berbeda, menggunakan media yang variatif, maka itu adalah wujud rasa keadilan saya kepada siswa. Bahwa semua manusia terlahir unik dan berbeda, ya. Gitu. Nah, berarti isu itu muncul dari ranah agenda 3, ya. Kita merefleksi. Sudah ada nggak prinsip-prinsip pelayanan publiknya? Bagaimana kalau saya menjadi guru yang biasa-biasa aja atau menggunakannya tadi yang tidak mau berinovasi? Nah, berarti ada masalah dengan pelayanan publik saya, ya. Tingkat kepuasan, tujuan pembelajaran bisa tidak tercapai dan seterusnya. Dan yang terakhir apa? Whole of government. Kalau dari kita merefleksi yang sudah dilakukan oleh role model maupun oleh Pak Dudi Iskandar bahwa semakin ketika kita menginginkan impact, dampak yang lebih besar, maka kita perlu berkolaborasi. Ya. Kekuatan saya di mana? Untuk mengatur manajerial yang berkaitan dengan tenaga PNS yang kurang di sekolah itu atau misalnya perangkat-perangkat pendukung pembelajaran yang tidak layak misalnya sebagai isu kontemporer di situ, ya. Bisa kita mengambilnya dari manajemen teman-teman, ya. Tetapi untuk Anda sebagai CPNS tidak akan mungkin karena Anda tidak memiliki wewenang untuk memecahkan persoalan-persoalan manajerial itu. Itu kewenangannya nanti terletak pada kepala sekolah. Nah, di pelayanan publik bisa kalau di pelayanan publik karena konsep-konsep dan prinsip pelayanan publik, ya, pola pikir PNS sebagai pelayan publik dan praktek etiket pelayanan publik. Di sini bisa Anda kalau mau untuk Anda mencari isu-isu kontemporer di tempat Anda berkait dengan konteks. Nah, sekarang untuk persiapan seminar rancangan, sampai mana kita membuat? Nah, cukup kita buat mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Atau tergantung nanti dari substansinya. Tapi sampai kepada rancangan kegiatan. Rancangan kegiatan, output, dan jadwal kegiatan. Kapan dilaksanakan kegiatan A yang dirancang itu outputnya ini, kemudian kapan saya laksanakan. Itu yang dibuat sampai dengan seminar rancangan ini. Ya. Nah, sehingga nanti pada saat seminar rancangan, itu penguji hanya melihat keterkaitan antara isu yang diangkat, isu pokok yang diangkat, dengan rancangan kegiatan yang dirancang. Kegiatan yang dirancang. Apakah relevan kegiatan-kegiatan ini dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan? Ada kontribusinya kegiatan itu atau tidak, kegiatan yang tidak ngaruh gitu. Kegiatan yang tidak perlu dilakukan. Itu belum sesuai misalnya, belum memiliki kualifikasi dan seterusnya, kinerja rendah, etikanya, etos kerjanya, atau motivasi. Ini dilihat dari manajemen ASN-nya. Jadi kita melihat masalah itu sebetulnya dari kita kalau ini, ya, dari kita sebagai ASN-nya. Bukan melihatnya dari sisi pelanggan, tapi melihatnya dari sisi kita. Kalau melihatnya dari sisi konsumen kita, nanti susah kita susah kita selesaikan. Tapi kalau melihat dari sisi kita akan lebih mudah tentunya. Atau dari kita memang penyebabnya, bisa juga seperti itu. Kemudian pelayanan publik, misalnya masih layanannya berbelit-belit, masih layanannya rumit, masih tidak transparan, kurang
Pak Tade itu kira-kira apa? Kira-kira mau dilakukan agar mereka lebih banyak datang ke situ dan lebih pagi? Apa kira-kira? Apakah kerjasama dengan Pak RT atau kerjasama dengan kepala desa agar kepala desa nanti mengumumkan setelah sholat subuh itu masyarakatnya supaya segera berlomba-lomba datang ke tempat perawatan? Bisa itu. Oh, ya bisa itu. Itu inovasi itu. Siap. Nah, misalnya nanti kalau di sana di rumah sakit Patut Pacu itu misalnya ada musola tapi tidak ada orang sholat zuhur berjamaah misalnya, diumumkan saja ini kan di musola setiap sebelum sholat zuhur disediakan nasi bungkus 40 kaput misalnya, pasti rame di situ orang sholat itu ya. Itu salah satu inovasi yang dilakukan itu. Impian mewujudkan ide pikiran itu menjadi realita. Nah, tugas Anda itu sekarang dibantu oleh mentor Anda dan juga oleh coachnya nanti akan membimbing bagaimana membantu Anda semua mewujudkan mimpi-mimpi Anda terkait pekerjaan Anda. Nah, itu dia adik-adik ya, tentang coach. Ada yang ingin dipertanyakan terkait coaching ini? Kalau enggak, kita akan dengarkan Mbak Suci tampil dulu. Mungkin baru ada pertanyaan, silakan. Gimana adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh bertanya, Ibu? Silakan. Mohon izin, Ibu, mau bertanya tentang agenda 4 sih. Ini kan sebentar lagi kita akan menuju agenda 4. Apa nanti pada penulisan naskah rancangan kita, apa kita diberikan sistematika penulisannya atau seperti apa, Ibu? Ya, di agenda 4 itu akan dibagi format penulisan baik rancangan maupun laporan. Jadi akan ada format baku, tidak sama seperti Anda menulis skripsi, karena kita lebih dari itu adik-adik. Kalau skripsi